Ya, oke, kembali kali ini kita akan belajar bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi digital dan mungkin bagaimana cara kita membuat sebuah teknologi digital yang paling sederhana. Oke, kita coba simak videonya ya. Nah, oke, di sini kita awali ya bahwa teknologi digital saat ini telah berkembang pesat ya. Jadi mungkin bisa Anda lihat ya bahwa hampir semua dari Anda saat ini mungkin sudah mengenal teknologi digital ya dan mungkin beberapa penerapannya ya. Bisa Anda lihat juga di gambar di sini ada laptop, mungkin ada juga Anda sudah menggunakan handphone yang smartphone, kemudian ada PC dan sebagainya. Mungkin ada smartwatch dan sebagainya ya. Jadi mungkin ada komputer PC, ada laptop, ada smartphone, kemudian ada smart TV, kemudian ada smartwatch dan sebagainya. Nah inilah teknologi digital yang saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat sekali ya. Ya, jadi mungkin saya ulang kembali ya bahwa di sini berbagai perangkat kekinian adalah perangkat teknologi digital ya. Jadi Anda sekarang termasuk ketika Anda nonton video ini, Anda juga sedang menggunakan salah satu menggunakan teknologi digital ya. Jadi Anda bisa melihat video ini dari handphone, bisa melihat dari laptop, atau mungkin bisa melihat dari smart TV dan sebagainya ya. Itulah teknologi digital hari ini ya. Jadi sangat berkembang, sangat pesat sekali ya. Nah, mungkin bisa Anda lihat ya, mungkin bagi Anda yang belum paham bahwa salah satu komponen penting dari teknologi tersebut adalah mikroprosesor ya. Seperti yang bisa kita lihat di gambar di sini. Jadi kalau misalnya kita membongkar sebuah laptop atau sebuah PC, di situ nanti kita akan menemukan yang namanya sebuah mikroprosesor ya, yang dianggap sebagai otak dari perangkat digital yang kita gunakan ini ya. Nah, ini adalah salah satu komponen yang menjadi andalan dalam teknologi digital ya. Dan teknologi mikroprosesor saat ini mungkin terus akan berkembang ya. Mungkin kali ini kita tidak akan membahas tentang perkembangan teknologi mikroprosesor. Kita kali ini fokus di sistem digitalnya itu sendiri ya. Nah, di sini kita akan ulang kembali bahwa siapa sih yang tidak kenal mikroprosesor dan microcontroller ya. Kalau mungkin mikroprosesor mungkin sudah banyak yang kenal ya, tapi mungkin kalau microcontroller mungkin beberapa dari Anda mungkin belum kenal ya. Kurang lebih hampir sama ya. Jadi salah satu komponen penting dalam teknologi digital itu adalah salah satunya adalah prosesor ya, atau mungkin kalau dalam bentuk yang lain itu namanya microcontroller ya. Nanti dalam video yang lain akan kita bahas ya spesifik tentang dua hal ini, mikroprosesor dan microcontroller ya. Oke. Nah, di sini yang paling penting ya, mungkin yang ingin kita bahas di sini adalah bahwa berbagai komponen seperti IC atau mikroprosesor yang tadi saya sampaikan, kemudian ada logic gate juga ya. Mungkin ini adalah sebuah perangkat-perangkat digital yang dikonstruksi atau dibangun dengan pendekatan teknologi digital ya sebenarnya ya. Jadi contoh gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar chip atau gambar-gambar IC yang dikembangkan menggunakan teknologi digital. Nah, mungkin kalau kita bongkar dalam sebuah mikroprosesor ini bentuknya seperti ini. Sesuai dengan namanya juga mikro ya, bahwa sebenarnya di sini komponennya adalah sangat mikro. Mikro itu sangat kecil sekali, jadi kita kan nggak bisa lihat dengan kasat mata ya. Paling kita juga bisa melihatnya hanya dengan bantuan alat bantu mikroskop yang sangat detail sekali ya. Oke, jadi teknologi ini adalah sebenarnya teknologi sederhana untuk membangun sebuah rangkaian yang kita bangun dalam ukuran chip atau ukuran mikro ya, sangat kecil sekali ya. Nah, di sini di video kali ini yang mau kita bahas adalah intinya adalah kalau zaman dulu kita adalah masih kebanyakan manual, sekarang eranya adalah era digital ya. Kita contohkan seperti ini ya. Nah, contoh misalnya di sini agak unik ya, mungkin ada dari Anda termasuk saya mungkin tidak pernah melihat ini ya. Ini yang namanya kalkulator manual ya, atau kalkulator mekanik zaman dulu, karena dulu perhitungan agak susah ya, mungkin dibantu dengan bantuan mekanikal seperti ini ya. Nah, kalkulator manual ini mungkin telah berubah menjadi kalkulator digital ya. Nah, uniknya bahkan sekarang pun mungkin Anda juga udah jarang yang melihat kalkulator digital seperti ini ya. Kenapa? Ya mungkin karena sekarang juga sudah banyak digabungkan atau sudah banyak di embedded di entah di handphone, entah di komputer, bahkan entah mungkin di beberapa perangkat yang lainnya. Nah, inilah era perkembangannya dari manual sekarang berubah menjadi digital ya. Nah, sama juga di sini ya. Dulu manual analog, sekarang digital ya. Kita lihat contohnya. Ya, contoh di sini ya. Mungkin
ini agak generasi agak lama. Bagi Anda yang masih muda, milenial, mungkin Anda tidak pernah kenal ini ya. Ini namanya film roll ya. Jadi kalau zaman dulu foto itu disimpan dalam film roll ya, jadi dalam bentuk film seperti ini ya. Nanti cara nyetaknya pun juga menggunakan teknologi tertentu ya. Nah, berbeda dengan sekarang ya. Sekarang itu foto disimpan dalam bentuk, misalnya contoh di sini adalah SD card ya, dalam bentuk digital. Di sini disimpannya seperti ini. Jadi ini mungkin lebih mudah ya. Dalam hal di copy lebih mudah dan sebagainya. Kemudian di copy, dicetak dan seterusnya jadi lebih mudah ya sebenarnya ya. Nah, ini contoh bagaimana perkembangan yang dulu analog, kita asumsikan manual itu analog, dan sekarang berubah menjadi teknologi digital ya. Oke, contoh yang lainnya lagi ya. Kalau zaman dulu kita hanya tahunya adalah jam analog ya. Meskipun jam analog sampai hari ini pun juga masih ada ya. Oke, tetapi dalam perkembangannya adalah sekarang sudah banyak berkembang juga jam yang sifatnya digital ya, atau jam digital istilahnya ya. Jadi dari cara penyajiannya juga bentuknya berbeda ya. Dari menggunakan seperti teknologi digital ya. Oke, contoh yang lain di sini, ini ada sebuah jam juga, tapi ini jam digital yang lebih tepatnya jam dinding ya sebenarnya, jam dinding atau jam duduk ya sebenarnya ya, bukan untuk jam tangan. Tetapi kalau Anda lihat dari tampilannya di sini adalah sebuah tampilan digital ya, karena di sini kita bisa melihat di sini menggunakan lampu, menggunakan LED dan sebagainya ya. Apa yang gambar di sini ya, apa yang Anda lihat di gambar sini adalah ini gambar binary ya, binary atau biner ya, 1010 ya. Jadi sebenarnya di balik teknologi digital ini, kalau Anda lihat dan nanti Anda pelajari lebih dalam, bahwa intinya sebenarnya hanya biner sebenarnya, hanya 1 dan 0 sebenarnya ya. Nah, nanti kan kita bahas ya di video-video selanjutnya bagaimana kenapa hanya dengan 1 0 kita bisa membuat perangkat secanggih smartphone, kita bisa menemukan perangkat secanggih laptop dan seterusnya ya. Meskipun dalam video ini kita nggak belajar membuat laptop ya, oke. Tetapi mungkin kita nanti di dalam beberapa hal kita sampaikan ya, bahwa arsitektur sebuah laptop atau arsitektur sebuah komputer kurang lebih seperti ini, isinya apa saja dan sebagainya ya. Di situ nanti Anda akan paham ya. Nah, sebenarnya yang menarik di sini ya. Jadi bagi Anda yang pengen belajar digital, bahwa intinya adalah bahwa di balik teknologi digital yang canggih itu sebenarnya digunakan ilmu yang sederhana sekali, yaitu ilmu biner ya, atau ilmu boolean ya. Nah, di sini agak menarik. Kenapa saya bilang menarik ya, karena sebenarnya kenapa bisa sebuah ilmu sederhana, ilmu biner ini menjadi sebuah dasar dari pengembangan sebuah teknologi digital ya. Jadi nanti kita akan pelajari ya. Jadi simpelnya gini ya. Jadi kalau Anda pengen belajar mendalami sebuah teknologi digital, baik itu pengembangan atau manipulasinya, mau nggak mau ya kita harus belajar nanti terkait dengan pendekatan ilmu biner ya. Atau nanti kaitannya dengan juga dengan boolean dan ilmu yang kelanjutannya ya. Nah, di sini akan kita review kembali ya, bahwa percayakah Anda bahwa perangkat canggih yang Anda pakai sekarang ini hanya bersumber dari keilmuan sederhana biner ya, 1 dan 0 ya. Oke. Nah, bisa Anda lihat ya di sini 1 0 1 0. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena kita akan bisa melihat ya, kalau zaman dulu kita lihat mikroprosesor itu kecepatannya sangat rendah ya, mungkin baru 8 bit ya. 8 bit saja kecepatannya. Nah, makanya kemarin kenapa kita melihat semakin canggih ya, karena kecepatan memprosesnya jadi semakin cepat ya. Jadi mungkin sekarang sudah eranya lebih tinggi lagi ya, mungkin 64 bit atau mungkin ke depan ada 128 bit dan seterusnya ya. Jadilah itu sekarang bagaimana teknologi digital itu membantu kita, dan teknologi digital itu akan membawa ke sebuah peradaban baru, istilah peradaban baru, di mana orang sekarang sangat menggunakan teknologi digital untuk berbagai macam keperluan ya. Ya, jadi intinya di sini adalah sebenarnya binary ya. Jadi kalau Anda ingin belajar digital, apapun itu ya, entah itu pengolahan proses digital, apa itu pengolahan citra, pengembangan software dan sebagainya, pengembangan hardware dan sebagainya, mau tidak mau minimal Anda harus paham yang namanya konsep biner ya, atau binary kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi konsep biner itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu cuma 0 dan 1 saja ya. Kalau di sini Anda dilihat ya, di sini gambarnya kalau 1 itu dilambangkan dengan sebuah lampu LED yang menyala, kalau 0 dilambangkan dengan sebuah lampu yang tidak menyala. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi mengapa bisa perangkat digital atau smartphone, contohnya ya, yang hanya ditenagai dengan sinyal listrik, bahkan baterai ya, baterai yang cuma mungkin 5 volt atau 3 volt, itu bisa membangkitkan angka biner 1 dan 0. Oke, ini pertanyaan sederhana yang mungkin perlu Anda pahami terlebih dulu ya. Oke. Jadi secara sederhana, biner 1 itu diwakili dengan adanya tegangan ya. Bisa Anda lihat di sini, contoh di gambar.
biner 1 ini diwakili dengan tegangan 5 volt ya, kurang lebih di sini kalau dicontohkan di sini. Sedangkan biner 0 itu diwakili dengan tidak ada tegangan ya, kurang lebih 0 volt ya. Nah, dari konsep ini kita sebenarnya bisa membangkitkan ya bahwa dengan sebuah sinyal listrik atau tegangan listrik kita bisa mengenerate sebuah pulsa atau representasi biner 0 dan 1 ya. Nah, ini dengan menggunakan listrik ya, listrik atau mungkin baterai ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan optik? Optik itu cahaya, kurang lebih hampir sama ya. Representasi 1 dan 0 itu juga sama. Bedanya adalah kalau optik itu, kalau 1 ada cahaya, kalau 0 tidak ada cahaya. Oke, sesimpel itu. Jadi jangan pikirkan yang rumit-rumit dulu, kita harus menggali. Kalau pengen memahami dengan baik, berangkatlah dari hal yang sederhana dulu ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, dalam praktik yang paling mudah, kita bisa merepresentasikan 0 dan 1 dengan saklar atau switch ya, paling gampang ya sebenarnya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau ingin mengenerate biner 1 sebenarnya tinggal mengangkat saklar ke on ya, 1 1. Kalau ingin mengenerate biner 0, Anda tinggal angkat saklar ke off ya. Jadi simpelnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya kalau ini simpelnya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada sebuah sumber tegangan dari baterai atau mungkin kalau handphone juga ada baterai ya. Kemudian di sini ada saklar. Nah, representasi 0 dan 1 itu tinggal digunakan seolah-olah dengan switch ya. Nah, mungkin Anda bertanya, loh kalau switch manual dong, berarti pekerjaan digital dikerjakan dengan saklar switch manual ya? Ya, jawabannya benar ya. Kalau dulu iya ya, kita lakukan dengan manual ya. Kita tekan saklarnya secara manual ya, untuk menjerat 0 dan 1 ya. Tetapi, dengan satu penemuan yang baru ya, yaitu penemuan transistor, itu sebenarnya membuat bahwa kita bisa meng-create sebuah switch yang bisa di-trigger atau di-generate dari tegangan juga ya. Jadi kurang lebih dengan penemuan transistor itu membuat bahwa teknologi digital itu jadi jauh lebih terimplementasikan ya, jadi jauh lebih mudah ya. Nah, mungkin Anda bertanya juga selanjutnya, mengapa biner jadi lebih mudah dibuat aplikasi atau teknologinya ya? Kenapa harus biner ya? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Ya, dengan biner kita dapat melakukan operasi untuk manipulasi ya. Jadi basis fondasinya sangat sederhana, yaitu nanti kita akan pelajari lagi di video selanjutnya tentang aljabar boolean ya. Jadi boolean itu sebuah aljabar. Jadi kalau Anda lihat aljabar itu apa? Aljabar itu mirip matematik ya, matematik, tetapi matematikanya bukan aljabar linear, bukan aljabar aritmatika juga bukan ya. Tapi ini aljabar boolean, di mana nanti akan kita pelajari ada AND, OR, penjumlahan biner, operasi biner dan sebagainya. Inilah yang menjadikan dasar kenapa teknologi biner menjadi jauh mudah dikembangkan ya. Aplikasinya juga sangat banyak. Nah, intinya dari di sini bahwa dengan manipulasi ini, kemampuan aljabar boolean ini seolah-olah sebenarnya Anda dapat membuat apa saja ya, sesuai kebutuhan ya. Nanti apa sajanya apa yang mungkin kita pelajari ya di video selanjutnya ya. Mungkin kita juga tidak muluk-muluk dulu karena videonya juga video singkat ya. Nanti kita akan belajar membuat alat-alat sederhana tetapi menggunakan pendekatan teknologi digital ya. Ya, jadi poinnya di sini ya. Jadi intinya adalah bahwa teknologi digital itu identik dengan biner dan aljabar boolean ya. Maka nanti dalam video selanjutnya kita akan sedikit bahas lebih banyak ya terkait dengan biner dan aljabar boolean ya. Jadi ini karena jadi dasar Anda bagaimana kita mengenal teknologi digital ya, teknologi di balik IC, mikroprosesor dan seterusnya ya. Jadi nanti di video selanjutnya akan kita bahas lebih detail tentang biner dan aljabar boolean. Sekaligus nanti kita akan belajar bagaimana mempraktikkan membuat sebuah perangkat sederhana, dalam artian bukan untuk yang aneh-aneh ya, tapi sebagai dasar kita belajar mengembangkan sebuah teknologi digital ya. Ya, jadi disinilah perkembangan teknologi digital sangat pesat sekali ya. Jadi bisa Anda lihat ya, kalau zaman dulu bentuknya komputer seperti ini, berkembang jadi seperti ini, berkembang jadi seperti ini. Sekarang kita melihat laptop, sekarang ada netbook, ada tablet. Kita nggak tahu ya di ke depannya, termasuk setelah beberapa tahun ke depan kita akan melihat beberapa teknologi digital baru yang akan muncul ya. Ya oke, dengan demikian kita sampaikan dulu ini sebuah pengantar terkait dengan teknologi digital. Minimal Anda sudah punya insight ya bahwa teknologi digital intinya di sini adalah teknologi digital tidak lepas yang namanya dari bilangan biner 0 dan 1. Dan supaya Anda memahami manipulasi di dalamnya, ya Anda harus belajar yang namanya nanti adalah konsep aljabar boolean ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.